Thumbnail. Guys, aku nge-spam pakai tangan kiri lagi ya. Jadi aku tuh tadi barusan aja nonton gitu YouTube kan. Terus aku kayak nonton satu video tentang KKN di Desa Penari. Kalian pada tahu nggak itu apa? Jadi aku kasih tau dulu, KKN itu kayak kuliah kerja nyata gitu. Jadi mungkin kalau sekarang dibilangnya magang kali, aku nggak tahu. Tapi yang jelas dia kayak kerja bareng masyarakat gitu. Dan cerita ini tuh kayak kerja di desa gitu loh. Jadi mungkin kayak mereka ada proyek gitu untuk kerja di satu desa. Dan ya pilihannya itu ya di Desa Penari itu. Jadi sih bukan pilihan sih. Tapi mungkin karena udah gak ada tempat lagi, mereka terpaksa di situ. Karena susah kan untuk nyari tempat. Jadi tokohnya ini tuh yang aku inget ada 6 orang. Tapi aku lupa 2 orang lainnya namanya siapa. Yang jelas ya aku inget namanya Nur, Bima, Ayu, sama Widya. Jadi singkat cerita si Ayu ini bisa ngelihat setan gitulah. Ini dari cerita nyata ya katanya. Lanjut next thumbnail. Jadi sebelum lanjut cerita aku mau ngasih tau kalian dulu tokoh-tokohnya. Yang pertama tuh ada Nur. Nur ini bisa ngeliat setan, bisa ngeliat makhluk halus gitu. Dan Nur punya sahabat namanya Widya. Terus habis itu ada tokoh namanya Bima. Bima itu suka sama Widya. Dan ada satu tokoh lagi namanya Ayu. Ayu ini suka sama Bima. Terus ada 2 laki-laki lainnya, aku lupa namanya siapa karena aku nggak gitu ingat. Karena kayak peran mereka di sini nggak terlalu banyak gitu. Terus si Ayu itu punya kakak namanya Kak Ilham. Kak Ilham itu yang bantu mereka nyari tempat dan diperbolehin kerja KKN di situ. Nah dari awal tuh pas di tempat sana Nur tuh udah ngerasa kalau tempat ini tuh agak aneh gitu loh. Ini bukan desa yang biasa aja. Karena untuk masuk ke dalam desanya tuh harus naik mobil gitu kan, mobil gede gitu bareng-bareng van untuk ke dalam desanya. Nah pas jalan mau ke dalam desanya gitu tiba-tiba kayak hujan kan. Pas turun hujan tiba-tiba pas di depan lampu merah ada nenek-nenek yang gebrak mobil mereka. Thumbnail. Nah kita lanjut. Jadi nenek-nenek itu kan ngegebrak mobilnya kan. Terus kan semua orang pada kaget. Habis itu supirnya buka kaca dan ngasih uang ke nenek-nenek itu. Pas mobilnya udah ngelewatin nenek itu, si Nur tuh ngeliat kayak dari belakang. Kayak misalnya kalian nengok nih kan lagi duduk di mobil, kalian lihat ke belakang mobil kan bisa tuh ya, masih ada kaca di bagian belakang. Kayak seakan-akan nenek-nenek itu tuh bilang jangan pergi ke dalam sana. Nah habis itu kayak ya udah gitu, udah lewat aja. Nah karena jalan buat ke dalam desanya itu ngelewatin hutan, jadi kayak akhirnya dari mobil itu mereka turun lagi, lanjut naik motor, dijemput sama orang-orang desa dalam sana. Nah pas di motor itu, si Nur tuh ngerasa dia denger lagu gitu, lagu-lagu gamelan gitu, terus sunyi, abis itu bawa-bawa melati. Terus kayak tiba-tiba si Nur ini kayak ngeliat ada cewek nari, terus ngeliat ke arah Nur gitu. Nah terus Nurnya udah kayak gimana gitu kan. Nah gak berapa lama dia ngeliat lagi sosok kayak dua mata ngeliat ke arah dia. Oh ya tadi aku dikasih tahu sama salah satu followers aku nama tokoh 2 orangnya lagi tuh Wahyu sama Anton. Dan aku baru inget sekarang. Lanjut akhirnya Nur pilih untuk balik ke tempat mereka nginep. Karena kan kayak dia mungkin udah gak enak gitu kan ngeliat banyak hal. Nah terus abis itu ini cerita dari sisi si Widyanya. Nah akhirnya sisanya yang lain lanjut dong jalan untuk ngelilingin desa sekalian. Terus sampai akhirnya mereka stop di Tapak Tilas. Nah Tapak Tilas ini katanya batas terakhir mereka, jangan sampai ngelewatin dari tempat itu. Jadi katanya di Tapak Tilas ini ada kayak janur kuning sama kayak ada kain merah gitu. Aku lupa inget sih itu apa. Tapi yang jelas mereka tuh gak boleh ngelewatin dari Tapak Tilas itu. Alasannya sih biar mereka gak susah dicari kalau ngelewatin dari batas ini. Karena kalau misalnya hilang tuh mereka bakal susah untuk dicari gitu loh. Terus kayak akhirnya mereka semua balik kan. Nah akhirnya si Nur ini ngomong ke Ayu kayak ada yang gak baik dari tempat ini. Thumbnail. Nah terus abis itu ya si Ayunya cuma bilang enggak lah, gak bakal kenapa-napa. Akhirnya kan ceritanya si Widya, Ayu sama Nur kan tidur bareng kan. Nah pas tidur itu si Nur tuh kayak ngerasa sesek gitu loh dadanya pas tidur. Terus dia pas lagi melek itu kayak ngerasa ada yang ngeliatin dia cuma ngeliat mata merah. Terus karena dia takut dia coba berdoa kan. Nah setiap dia berdoa pasti kayak ada yang ngegebrak kayu gitu loh. Akhirnya dia takut terus dia nangis sampai akhirnya dia ketiduran. Terus besoknya dia pergi ngajak si Widya mandi. Ya mungkin bagian mandi ini bakal aku skip karena aku sendiri kayak kurang paham gitu. Karena ini ceritanya dari 2 orang yang berbeda. Kayak dari ceritanya si Widya sama ceritanya si Nur. Dia pas mereka mandi tuh kayak ada something gitu. Thumbnail. Jadi karena dari mandi ini ada sesuatu kan ya. Habis itu Nur datang ke tempat kepala desanya itu.
Nah, aku baru ingat kepala desanya tuh namanya Pak Prabu. Dan di tempat itu tuh ada satu cowok tua gitu namanya Mbah Buyut. Dari ceritanya sih Mbah Buyut ini tuh bisa ngeliat juga. Dan mungkin dia yang kayak penjaga juga kali ya. Kalau nanti kejadian apa-apa di desa tersebut kayak dia yang nyatasin mungkin. Jadi pas si Nur datang ini tuh kayak pas banget kopinya tuh ada buat 3 orang. Kayak seakan-akan tuh mereka tuh udah tahu kalau si Nur itu bakal datang nyamperin mereka. Habis itu kan dikasih kopi. Nah, terus kayak minum kopi. Habis itu si Mbak Buyut nanya, "Ya udah lanjutin apa yang kamu mau ceritain." Terus dia bilang kalau dia ngerasa ada yang aneh. Apa dia punya salah atau enggak. Kalau ada salah dia mau minta maaf. Terus habis itu si Mbak Buyut bilang, "Enggak, kamu gak salah." Jadi singkat cerita, si Nur itu ada penjaganya. Nah, dan penjaganya Nur itu gak diterima sama makhluk-makhluk yang ada di desa. Nah, lanjut abis itu malamnya nih si Nur kan balik untuk istirahat kan. Nah, pas tidur si Nur tuh mimpi kalau misalnya si Widya itu lagi meluk ular. Seakan-akan tuh ular peliharaan dia. Nah, pas lagi tidur gitu tiba-tiba dia kebangun, di luar rame-rame. Ternyata pas dia nanya ke Bima atau siapa aku lupa, ternyata si Widya tuh lagi di depan, di luar gitu, malam-malam sambil nari. Gila gak sih? Kayak narinya bukan nari biasa gitu loh, kayak nari yang penari Bali gitu guys. Serem banget kan? Tapi ini dari ceritanya si Widya ya, dia tuh malah kebangun karena dia ngeliat si Nur lagi nari di depan, makanya dia nyamperin si Nur. Tapi ternyata sebenarnya yang nari itu dia, bukan si Nurnya. Ternyata videonya yang malah nari di depan gelap-gelap coy. Oh my god. Iya gak sih, kan ngerasa aneh gak sih kayak video itu ngeliat Nur nari, tapi ternyata pas dia sadar ternyata dia sendiri yang berdiri di tengah sawah lagi nari. Sebelum lanjut cerita, aku mau ngasih info lagi. Jadi ceritanya si Nur sama Bima ini tuh udah kenal lama karena mereka pernah satu pondok gitu. Nah, sekarang lanjut cerita ya. Jadi ceritanya mereka kerja kelompok tuh gini. Si Bima sama Ayu, Wahyu sama Widya, dan Anton sama si Nur. Nah, terus si Anton bilang ke Nur, temen lo si Bima kok aneh ya? Gitu. Terus abis itu si Nur bingung dong, lah aneh kenapa? Iya, si Bima tuh suka naruh sajian gitu loh dalam kamar. Serem banget ya dengernya. Terus abis itu kayak si Nur bilang gak mungkin lah, si Bima tuh orangnya religius banget gitu. Terus si Anton bilang ya udah kalau nggak percaya sini ikut ke kamar. Terus bener dong, di kamar tuh ada sajian. Abis itu ada fotonya si Widya. Gelo nggak tuh? Gelo, gila. Jadi singkat cerita si Bima itu pengen guna-guna si Widya biar Widya tuh suka sama Bima gitu loh. Karena si Bima tuh suka sama Widya. Jadi kayak perantaranya si Bima tuh si Ayu. Jadi singkat cerita si Bima itu mau guna-gunain si Widya biar Widya suka sama dia. Tapi semua barang yang dikasih Bima dititipin ke Ayu buat kasih ke Widya, malah si Ayu pegang sendiri. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Ya terus suatu saat aku langsung ke endingnya aja ya. Ini ceritanya panjang banget. Si Ayu tuh cuma melotot, melongo, terus kayak mulutnya kebuka kayak mau ngomong sesuatu. Cuman dia gak bergerak, kayak kaku gitu. Udah gitu si Bima dibawa sama warga desa dengan kondisi dia tuh kejang-kejang. Jadi tuh sebenarnya si Bima sama si Ayu tuh kayak melakukan hal yang tidak boleh seharusnya dilakukan di tempat tersebut. Jadi kayak mereka kena kutukan gitu. Jadi sampai dibawa ke dokter pun juga tetap nggak bisa sembuh. Dan akhirnya nggak berapa lama kayak dokter udah give up gitu kan sama penyakitnya si Ayu. Terus akhirnya dia meninggal. Dan gak berapa lama si Bima juga meninggal. Tapi yang terakhir kali Bima teriakin sebelum dia meninggal, ada ular, habis itu dia udah gak ada. By the way guys, I tuh mau mulai kayak bikin diri sendiri tuh kayak disiplin gitu, dengan cara catat apa yang I pesen di orang. Tapi tuh masa itu kayak males banget guys. Gak ngerti sih, males banget orangnya. Aduh, freak. Bener-bener harus banget stop beli squishy. Ini squishy semua kayak toxic banget sumpah. Toxic. Udah ya guys, ini lah spam aja karena udah gak tahu lagi males nge-spam. Terus tenggorokan air sekarang lagi kering gara-gara jarang minum air juga. Jadi ya seperti itu. Aduh guys, ini bingung mau nge-squishin apa. Rasanya udah kayak nge-squish semua squishy. Udah ya guys, bye bye semua. Ini kalian lihat, ini wow, sangat crispy, sangat.
Ini yang limited colornya. Oh my god, jijik banget sumpah. Nah, beli ini mahal banget guys, dengan harga yang mahal. Orangnya ambil untung banyak, hampir dia ambil untung kayak 50% harga aslinya. Jadi bayar kayak 1,5 lebih dari harga aslinya. Kesel sih, cuman ya udahlah ya, bodo amat. Penyesalan karena selalu terburu-buru kalau nyari sushi. Tiba-tiba ketemu diambil dari mana guys. Jadi ya seperti itu. Ini sachi tort dan ini Hello Kitty donatnya juga baru di repack. Jadi cantik sekali. And enak banget dong buat diskusi yang pasti. Tuduh.